Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di channel Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saya Lukas Eko Sukoco senantiasa mendampingi setiap hari untuk menghayati sabda Tuhan sebagai bekal hidup dan kehidupan kita. Saudara, hari ini kita akan mendalami lanjutannya kemarin, yaitu tentang bagaimana menghadapi kedukaan dan bagaimana kita menolong saudara kita atau orang sekitar kita yang mengalami kedukaan. Mari kita siapkan diri kita untuk hal ini, saudara. Yang terkasih di dalam Tuhan, pernah nggak mengalami kedukaan, kesedihan yang mendalam karena tertolak atau ditolak? Misalnya, ingin segera bekerja, tapi sudah lolos ke rating 1, 2, tinggal penentuan akhir, tapi tertolak. Sedih, pasti sedih. Kalau harapannya besar, maka kesedihannya sangat besar. Kemarin kita bahas itu. Kesedihan, kedukaan dipengaruhi oleh penilaian penghargaan terhadap sesuatu itu. Kalau berharapnya tinggi sekali, ditolak, pasti ya rasa sedih dan dukanya dalam. Ya. Ada seorang ayah dan ibu yang masih muda dan dia melahirkan anak yang pertama, dan anak itu lahir prematur. Dia sangat mencintai mereka, kemudian mencari cara supaya segala perawatan bocah ini, bayi ini menjadi baik. Sangat diharapkan tidak hanya oleh si ayah ibu muda, tapi juga oleh eyangnya, oleh omnya, oleh tantenya, oleh pak D-nya, oleh siapa saja di lingkungan itu. Mereka semua berharap. Oleh sebab itu, ketika kabar duka itu datang, bayi yang diharapkan itu bisa bertumbuh dengan baik akhirnya meninggal dunia, maka harapannya pupus. Karena tinggi harapannya, maka kecewa, duka juga dalam. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka kemarin dikatakan kedukaan itu dipengaruhi oleh harga harapan, penghayatan terhadap objek yang hilang itu oleh si penduka. Hari ini kita akan belajar tentang satu poin. Bagaimana kalau kita berduka karena doa kita tidak dikabulkan Tuhan, karena doa kita ditolak, karena doa kita Tuhan bilang no. Bagaimana? Mari kita cermati ini hal. Rasul Paulus mengalami demikian. Dia berdoa kepada Tuhan, tapi doanya tidak dikabulkan. Padahal doa itu sangat penting dan sangat diharapkannya, tapi Tuhan bilang tidak. Saudara, tentu menimbulkan kekecewaan dan duka. Yang menarik adalah kita harus pelajari dari 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Yang demikian sabda Tuhan. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Tentang hal itu aku sudah 3
3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 8 dan 9. Saudara, kalau baca ini, ayat ini semua komplit, saudara menemukan ternyata Paulus itu punya duri dalam daging. Maksudnya adalah sakit penyakit. Dan Paulus ini sudah berdoa kepada Tuhan supaya sembuhkan dia punya penyakit. Dan dia berdoa 3 kali dan Tuhan menjawab, tidak, cukuplah kasih karunia. Saudara, Paulus terbiasa dipakai Tuhan untuk pelayanan, penyembuhan salah satunya. Dan ada banyak orang yang disembuhkan. Tapi dia sendiri dibiarkan sakit dan Tuhan tidak mengabulkan doanya. Yang menarik adalah Paulus, Rasul Paulus tidak lalu berduka, kecewa, dan marah kepada Tuhan. Kita sering melihat ada orang yang hidupnya mengalami beban yang berat, lalu dia marah pada Tuhan, dia benci gereja, lalu macam-macam. Tapi Paulus tidak. Bahkan dia mengatakan, justru karena aku lemah, maka aku kuat. Justru karena aku lemah, maka aku kuat. Kunci bahwa supaya kita tidak berduka karena doa yang tidak dikabulkan Tuhan adalah berserah kepada Tuhan. Yang kedua, menghayati bahwa Tuhan punya kehendak. Dan yang ketiga, percaya bahwa Tuhan tetap menolong di tengah kelemahannya itu. Saudara, dalam perjalanan imanku, saya juga mengalami hal yang sama. Tidak selalu doaku dikabulkan Tuhan, tapi saya juga belajar dari apa yang diungkap di dalam Alkitab ini, supaya aku belajar juga seperti Rasul Paulus, tidak lalu marah, tidak lalu kecewa, tidak lalu kemudian saya menyalahkan Tuhan, tidak kemudian saya pergi meninggalkan gereja. Tidak. Belajar dari Paulus. Kenapa dia tidak berduka? Kenapa 3 kali doanya ditolak, tapi dia sebentar, ya mungkin pasti ada proses kedukaan, tapi tidak berlanjut dan tidak sampai menjadi kedukaan yang kronis, saudara. Saudara, yang jadi problem adalah kita tidak biasa untuk memiliki waktu yang cukup menghayati kehendak dan jawaban Tuhan atas doa-doa kita, sehingga kita tidak memiliki kemampuan refleksi seperti Rasul Paulus. Coba perhatikan, seorang anak mendekati ibunya dan bilang, boleh enggak, ini kondisinya sedang di mall, dia sudah punya banyak mainan, dan ketika mau berangkat sudah dijanji nanti tidak boleh loh ya beli mainan lagi, itu kamarmu penuh dengan mainan. Ya mah gitu. Dan ketika di mall dia tertarik dengan boneka yang sebetulnya di rumah juga sudah ada, cuma boneka ini lebih gede gitu ya. Lalu dia memegang boneka itu dan mengatakan, dan ibunya atau mamanya yang mengatakan tidak. Kecewa enggak? Kecewa. Mamanya mengatakan tidak. Kecewa. Kita ini seperti anak-anak. Kita maunya
kita anggap ini baik, kita punya semua dikasih oleh Tuhan. Padahal Tuhan punya kehendak, padahal misteri kita tidak tahu. Dan Tuhan mengatakan, kadang juga mengatakan tidak. Saudara, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita harus belajar makin dewasa, iman kita menjadi makin dewasa. Tidak gampang kita mengalami kedukaan karena kita belajar seperti Rasul Paulus. Dalam kelemahanku, aku menjadi kuat. Karena tidak bisa bermegah, tidak bisa sombong. Justru ketika penuh keterbatasan ini, maka dia mengandalkan Tuhan. Saudara, belajarlah menjadi yang dewasa iman. Dan seperti Rasul Paulus. Tapi ini memang tidak mudah. Tapi Roh Kudus akan memampukan kita supaya kita mampu untuk melakukannya. Yakinlah saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Sebagai hambanya, saya mengajak. Mari kita meneladan Rasul Paulus. Mari kita bebaskan hati kita dari pengaruh-pengaruh kesedihan dan duka. Mari, meskipun suatu saat atau kadang atau pernah kita berdoa dan tidak dikabulkan Tuhan, janganlah kita lalu menjadi marah kepada Tuhan. Karena Tuhan boleh jadi punya rencana tertentu yang kita tidak tahu. Seperti Paulus mengatakan bahwa ini kehendak yang terbaik. Di tengah kelemahan, aku menjadi kuat. Saudaraku yang terkasih, tentu ini tidak mudah. Sekali lagi, ini tidak mudah. Kalau sakit, kita maunya sembuh. Kalau saudara kita ada yang sakit, kita maunya juga sembuh. Kalau sedang mencari pekerjaan, ya kita maunya segera dapat. Kalau kita dagang, kita maunya dapat untung banyak. Pokoknya kita maunya. Dan kita kadang tidak mendengar apa kehendak Tuhan. Hari ini saya mengajak, mari kita belajar seperti Paulus. Dan mari kita mengundang Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk berserah, meyakini kebaikan Tuhan dan tidak gampang mengalami kedukaan. Karena kedukaan yang terjadi seringkali karena kita merasa tidak diberkati Tuhan, kita merasa tertolak dan kita merasa sial, kita merasa doa kita tidak jawab Tuhan dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita satu hati, mari kita bersama berdoa. Tuhan, bimbinglah supaya kami belajar seperti Rasul Paulus yang ketika 3 kali berdoa dan ditolak, tidak dikabulkan Tuhan. Dan Rasul Paulus menghayati pasti ada kehendak Tuhan. Dan dia tidak berduka, dia tidak marah, dia tidak meninggalkan persekutuan, tapi dia makin dekat kepada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah, biar Roh Kudus-Mu turun atas kami. Sehingga ketika kami mengalami kedukaan, ketika kami sakit dan tidak kunjung sembuh, ketika kami ingin punya cita-cita dan tidak juga segera terlaksana, ya Roh Kudus tolonglah supaya kami bisa mengerti makna di balik misteri kehendak-Mu. Karena kehendak kami bukan dan belum tentu menjadi kehendak Tuhan. Semoga Tuhan memampukan kami, semoga Tuhan menolong kami dengan Roh Kudus-Mu untuk kami mampu menjadi orang yang dewasa di dalam iman. Terima kasih Tuhan, kepadamu kami berdoa. Haleluya. Amin.